Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari program aktualisasi saya adalah Pemetaan Tema Penelitian Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kudus. Program ini dilatar belakangi karena terjadinya overlapping pada tema penelitian di Prodi Ekonomi Syariah. Justru sebesar 40% tema penelitian pada ekonomi syariah itu mengambil tema di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. 28% mengambil tema di Prodi Perbankan Syariah dan 26% mengambil tepat pada Prodi Ekonomi Syariah. Sisanya untuk Prodi Akuntansi Syariah dan Manajemen Zakat Wakaf. Maka agar tidak terjadi overlapping tema penelitian dengan prodi lain, saya melakukan refocusing tema penelitian berdasarkan profil lulusan Prodi Ekonomi Syariah guna menghasilkan lulusan yang profesional di bidang ekonomi syariah serta tercapai visi dan misi prodi. Kegiatan pada program aktualisasi saya awalnya terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 1 tambahan kegiatan sehingga menjadi 6 tahapan kegiatan. Perubahan kegiatan terdapat pada tahapan kegiatan ketiga pada rancangan aktualisasi, yaitu mengumpulkan judul artikel yang sesuai dengan pemetaan tema penelitian, berubah menjadi tahapan kegiatan kedua pada pelaksanaan aktualisasi, yaitu mengumpulkan judul skripsi terdahulu pada Prodi Ekonomi Syariah. Kemudian pada rancangan aktualisasi awalnya terdapat 5 tahapan kegiatan di mana tanpa adanya penyusunan buku pedoman tema penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah bertambah menjadi 6 kegiatan pada pelaksanaan aktualisasi, yaitu terdapat kegiatan penyusunan buku pedoman tema penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Adapun 6 kegiatan aktualisasi saya adalah sebagai berikut. 1. Memetakan profil lulusan Prodi Ekonomi Syariah. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu berkomunikasi dengan Kaprodi terkait dokumen keprodian. Pada tahapan ini terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua, berkomunikasi dengan mentor terkait pengklasifikasian profil lulusan. Pada tahapan kegiatan ini terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Tahapan yang ketiga, mengklasifikasikan profil lulusan Prodi Ekonomi Syariah dari dokumen keprodian. Output tahapan kegiatan ini adalah mapping tema profil lulusan. Pada tahapan kegiatan ini terdapat nilai berorientasi pelayanan, loyal, dan adaptif. Kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu mengumpulkan judul skripsi terdahulu pada Prodi Ekonomi Syariah. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait pengklasifikasian judul-judul skripsi terdahulu. Pada tahapan ini terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan data judul skripsi setahun terakhir pada Prodi Ekonomi Syariah. Pada kegiatan ini terdapat nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten.
Tahapan kegiatan yang ketiga, mengklasifikasikan judul skripsi terdahulu pada Prodi Ekonomi Syariah berdasarkan kecocokan tema per prodi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar judul skripsi Prodi Ekonomi Syariah mengalami overlapping. Pada tahapan ini terdapat nilai harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu sinkronisasi capaian kompetensi lulusan dengan hasil mapping profil lulusan. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait dengan hasil mapping tema penelitian. Terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Tahapan kedua yaitu mapping data bidang kajian dan bahan kajian ekonomi syariah. Terdapat nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Tahapan ketiga, sinkronisasi bahan kajian. Profil lulusan dengan tema penelitian ekonomi syariah. Terdapat nilai harmonis dan kolaboratif. Tahapan keempat, menyiapkan flyer dan background FGD. Terdapat nilai berorientasi pelayanan kompeten. Tahapan kelima yaitu menyusun draft buku pedoman tema penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Pada tahapan ini terdapat nilai akuntabilitas, loyal, adaptif. Kegiatan aktualisasi keempat yaitu melaksanakan FGD hasil pemetaan tema penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama, izin kepada mentor terkait waktu FGD. Terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Tahapan kedua, izin kepada pimpinan prodi terkait waktu pelaksanaan FGD. Terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Tahapan ketiga, menyusun materi ekspos hasil pemetaan penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat nilai berorientasi pelayanan, kompeten, loyal. Tahapan keempat, membuat undangan FGD. Terdapat nilai berorientasi pelayanan dan harmonis. Tahapan kelima, melaksanakan FGD. Terdapat nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. FGD dilaksanakan 2 kali. Yang pertama hanya bersama dosen secara offline, diadakan saat konsorsium dosen ekonomi syariah, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022. Kemudian pada FGD kedua dilaksanakan secara online menggunakan Zoom meeting bersama dosen dan mahasiswa serta Kaprodi dan Bapak Wakil Rektor 2 IAIN Kudus pada hari Selasa tanggal 26 September 2022. FGD ini juga ditayangkan secara live di YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Berikut adalah video di balik layar saat pelaksanaan FGD online. Kegiatan aktualisasi kelima yaitu menyusun buku pedoman tema penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Pada kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama, berkonsultasi dengan mentor dan meminta kalimat sambutan untuk buku pedoman tema penelitian. Pada tahapan ini terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Tahapan kedua, berkonsultasi dengan dekan dan meminta kalimat sambutan untuk buku pedoman tema penelitian. Terdapat nilai akuntabilitas, harmonis, kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga dalam kegiatan ini yaitu menyusun dan mencetak buku pedoman tema penelitian. Pada tahapan ini terdapat nilai berorientasi pelayanan dan harmonis.
Kegiatan aktualisasi ke-6 yaitu melaksanakan evaluasi pada kegiatan FGD terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama, membuat kuesioner. Tahapan kedua, membagikan kuesioner. Tahapan ketiga, merekap hasil kuesioner. Tahapan-tahapan tersebut terdapat nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, harmonis, dan adaptif. Tahapan keempat, meminta testimoni peserta dari unsur pimpinan, dosen, maupun mahasiswa. Terdapat nilai berorientasi pelayanan dan harmonis. Berikut adalah testimoninya. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bu Husnul Rosidah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Husnul Rosidah yang telah menyelenggarakan dan membuat buku panduan dalam memberikan pemetaan tentang penelitian mahasiswa di Prodi Ekonomi Syariah. Terima kasih, terutama pada penentuan tema penelitian sangat membantu untuk para dosen dan mahasiswa. Ini menjadikan kami paham, memudahkan dalam mengajukan tema skripsi setelah KKN. Saya jadi mendapatkan inspirasi tentang tema skripsi yang akan saya jalani. Kegiatan ini dapat menjawab kegalauan para mahasiswa di semester akhir. Memberikan pencerahan kepada kami akan tema. Dampak jika nilai-nilai dasar PNS tidak diaplikasikan dalam setiap tahapan kegiatan di aktualisasi saya. Jika saya tidak berorientasi pada pelayanan, maka saya tidak akan mampu menyelesaikan setiap tahapan yang ada di aktualisasi saya. Yang kedua, jika saya tidak melaksanakan nilai dasar akuntabilitas dalam tahapan kegiatan di aktualisasi saya, maka saya tidak akan memberikan pertanggungjawaban atas terlaksananya semua kegiatan. Jika saya tidak melaksanakan nilai dasar PNS kompeten pada setiap tahapan di aktualisasi saya, maka saya tidak akan mampu mengembangkan potensi pada diri saya. Karena dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya membutuhkan kesadaran diri untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat, jika saya tidak melaksanakan nilai dasar PNS harmonis pada setiap tahapan di kegiatan aktualisasi saya, maka saya tidak akan pernah mendapatkan bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Yang kelima, jika saya tidak melaksanakan nilai dasar PNS loyal pada tahapan-tahapan di aktualisasi saya, maka saya tidak akan dapat memberikan kinerja terbaik kepada lembaga. Yang keenam, jika saya tidak melaksanakan nilai dasar PNS adaptif pada setiap tahapan di kegiatan aktualisasi saya, maka saya tidak akan dapat berinovasi dan antusias dalam perubahan. Kemudian, jika saya tidak melaksanakan nilai dasar PNS kolaboratif pada setiap aktualisasi saya, maka tidak akan terdapat sinergi untuk hasil yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.